Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ade Febrina Lestari, MSc SPAK, dosen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kuliah dengan topik stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Mata kuliah ini merupakan bagian dari RPKPS Blok 1.8 Life Cycle untuk mahasiswa S1 Kedokteran. Target pembelajaran kuliah hari ini adalah mempelajari apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada anak, mengetahui milestone normal pertumbuhan dan perkembangan pada anak, mengetahui bagaimana melakukan pemeriksaan antropometri dengan benar, serta melakukan plot dengan benar pada kurva pertumbuhan WHO Growth Chart. Dan yang terakhir adalah mengetahui bagaimana melakukan screening pertumbuhan dan perkembangan pada anak secara benar. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih ya, ini adik-adik mahasiswa S1 Kedokteran ya. Perkenalkan, saya Dr. Ade Febrina Lestari, spesialis anak, konsultan dari Ilmu Kesehatan Anak, Divisi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial FKKMK Universitas Gadjah Mada. Jadi pada kali ini kita akan masuk ke kuliah di blok 1.8 terkait dengan mata kuliah stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Nanti target pembelajaran kali ini kita intinya adik-adik semua nanti mengetahui sebenarnya apa sih pertumbuhan dan perkembangan, bedanya apa. Kemudian lagi tahu milestone untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal seperti apa, sehingga nanti kalau ketemu yang tidak normal adik-adik bisa tahu semua. Oh, karena sudah tahu normal baru tahu tidak normalnya. Kemudian mampu melakukan plotting ya untuk pengukuran dari antropometri anak, sama melakukan plotting di WHO Growth Chart secara benar. Karena kalau salah satunya tidak benar, hasilnya semuanya jadi tidak benar. Dan yang terakhir adalah mengetahui bagaimana stimulasi yang benar sesuai usia di rumah. Jadi nanti masuk ke dalam edukasi ke orang tua. Gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu ada beberapa buku-buku wajib atau yang pegangan yang nanti adik-adik supaya, kalau dokter Ade ngomong gini, saya belajarnya pakai pegangan apa selain dari PPT yang nanti akan saya bagikan. Jadi kita ada buku, ini harus kenal, kalau nggak kenal nggak sayang nanti ya. Ini namanya buku Bagan untuk SDI DTK ya. Jadi semua bahan untuk pertumbuhan dan perkembangan sebenarnya adik-adik bisa dibaca di buku ini. Buku ini sangat baik, yang mengeluarkan adalah dari Kementerian Kesehatan terbaru ini tahun 2022. Kemudian sudah ada yang tahu ini belum? Sudah ya, ini buku sangat terkenal di ibu-ibu ya, sama di fasilitas kesehatan ya adik-adik. Jadi ini buku Kesehatan Ibu dan Anak, ini wajib adik-adik untuk minimal pernah memegang dan membaca ya, wajib. Di sini juga akan ada masuk semua tentang kesehatan anak ya, imunisasi, kalau sakit seperti apa, screeningnya seperti apa, kemudian stimulasinya seperti apa. Dan ini yang nanti adik-adik kita akan belajar supaya nanti ada gambaran dulu nih, kalau saya mau memplotkan, karena kita lagi mau belajar pertumbuhan, nanti masuk ke materi antropometri, minimal udah pernah lihat, ini apa sih, ini namanya WHO Growth Chart ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut sambil ini masih masuk materi kuliah, selanjutnya nanti baru masuk ke praktek sendiri-sendiri di sesi kuliah yang lain ya, dalam bentuk skills lab. Oke, kita masuk topik yang pertama. Jadi adik-adik semua bahwa ingat, anak bukanlah miniatur orang dewasa ya. Jadi kalau ada orang dewasa pendek, tubuhnya kecil seperti anak usia 5 tahun, itu bukanlah anak-anak. Kenapa? Karena dia mempunyai kebutuhan yang spesifik dan sangat berbeda dengan kebutuhan orang dewasa ya. Dan ternyata anak itu dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa anak adalah definisinya adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih di dalam
kandungan. Jadi janin pun itu sudah masuk dalam definisi untuk dilindungi oleh undang-undang. Dan ini dijamin oleh negara sebenarnya untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kita masuk di pertumbuhan dan perkembangan. Jadi apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Ya, jadi kalau namanya juga tumbuh, berarti dia bertambah ukurannya. Jadi ukuran yang bisa dilakukan pengukuran, baik itu berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kepalanya lingkarnya tambah besar, dilakukan pengukuran dengan alat ukuran yang valid. Kemudian kalau perkembangan apa? Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi. Ya, jadi contohnya adalah sebagai gambaran fungsi yang lebih kompleks. Contoh misalnya anak bayi baru lahir, kemudian dia bisa ngangkat kepala, kemudian dia bisa miring, bisa tengkurap, bisa duduk. Nah, itu namanya adalah masuk dalam perkembangan, ya. Konsep umum dari pertumbuhan itu apa? Jadi seperti tadi bahwa dia bertambah dan bisa diukur. Nah, apa saja yang diukur dalam pertumbuhan anak? Lingkar kepala, berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas bisa dia diukur terutama pada kasus-kasus bila terdapat organomegali, asites atau gizi buruk. Kemudian masuk lagi kepada pengukuran status gizi, yaitu berat badan per umur, berat badan per tinggi badan atau panjang badan per umur, lingkar kepala maupun indeks massa tubuh atau berat badan per tinggi badan. Ada yang tahu mungkin perbedaan antara panjang badan dan tinggi badan? Kapan disebut panjang badan, kapan disebut tinggi badan? Ada yang tahu? Jadi kalau panjang badan itu kita mengukurnya pada usia kurang dari 2 tahun, sedangkan yang tinggi badan bila kita melakukan pengukuran pada anak di atas 2 tahun. Oke, sip. Lanjut ya. Dan jangan lupa bahwa konsep pertumbuhan itu selain pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, tapi juga ada proporsional sama versus disproporsional. Jadi harus dilihat proporsional nggak sih waktu bayi, lingkar kepala kan lebih besar daripada lingkar dada. Tapi begitu bertambah usia, maka lingkar kepala tidak mungkin lebih besar dari lingkar dada kecuali dia ada kelainan hidrosepalus misalnya. Pasti semakin lama proporsi antara lingkar kepala dan lingkar dada itu akan semakin berkurang ya. Ini bisa dijadikan sebagai suatu parameter ada kelainan atau tidak. Dan tinggi badan atau panjang badan dia akan punya growth spurt ya. Jadi kadang-kadang orang tua akan menanyakan, kok anak saya pendek ya dok? Kita melihat nanti potensi genetik orang tua dan bisa mengedukasi bahwa growth spurt itu atau kecepatan pertumbuhan untuk panjang badan atau tinggi badan yang sangat cepat itu terjadi pada 2 kali periode. Yang pertama adalah pada masa kanak-kanak ya, usia 2 tahun pertama, kemudian berikutnya adalah ketika masa remaja ya. Adik-adik masih remaja nggak ini? Kalau masih remaja, masih bisa tambah tinggi, ada growth spurt-nya ya. Tapi kalau laki-laki di atas 20 tahun biasanya sudah mulai berkurang sekali, sedangkan kalau anak perempuan di usia 18 tahun ya, growth spurt-nya paling maksimal. Nah, oke, kita masuk di pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri masuk ke pengukuran berat badan, panjang badan atau tinggi badan, sama lingkar kepala berdasarkan usia dan jenis kelamin ya. Karena nanti di growth chart seperti ini ada yang warnanya biru, satu lagi ada yang warnanya pink. Biru untuk siapa? Laki-laki. Yang perempuan pink, jangan sampai ketuker ya, nggak boleh ya. Nanti hasilnya beda. Kemudian nanti ada penyesuaian sampai usia 2 tahun harus kita ketahui apakah anak itu ada riwayat prematur tidak atau kurang bulan. Prematur atau kurang bulan itu definisinya bila kurang dari 37 minggu dan harus diukur pakai 1 digit di belakang koma. Contoh, berat badan 20 ya, jangan 20 aja. 20,0 atau 20,3. Kenapa? Karena itu bisa sangat berbeda sekali ketika kita melakukan perhitungan untuk status gizi anak ya. Jadi cara mengukurnya, alat ukurnya harus valid, memplot hasilnya juga harus benar, interpretasinya harus benar. Jadi ada 4 yang harus benar. Diingat-ingat, mengukur harus benar, alat ukur validnya harus benar, memplot hasilnya harus benar, dan interpretasinya harus benar. Nah, cara menilai status gizinya bagaimana? Bisa saat dia datang ke kita lakukan pengukuran, kita masukkan ke plot status gizi, tapi bisa juga sambil melihat laju pertumbuhan. Jadi kalau laju pertumbuhan itu adik-adik bisa lihat ketika nanti ya kita lakukan latihan, kita buka KMS seperti ini adik-adik, kita lihat yang namanya lihat laju pertumbuhan itu seperti apa sih? Kita lihat nanti grafiknya. Jadi nggak bisa lihat hanya 1 kali datang, tapi harus dilihat riwayat sebelumnya. Grafiknya tuh bagus nggak sih? Atau landai, atau malah turun. Nah, itu yang kita sebut sebagai laju pertumbuhan ya, sebagai pertimbangan bahwa
ini sebenarnya pertumbuhannya baik atau tidak. Ini ada beberapa ya pengukuran alat berat badan. Yang paling bagus yang mana? Tahu enggak? Yang pakai timbangan beras atau pakai timbangan yang digital atau yang mana? Misalnya di kampung nggak ada adanya timbangan beras ya kan ya, di kantung kayak timbangan beras ya. Jadi memang ada beberapa ragam untuk menimbang, tergantung kemampuan daerah area situ sendirilah ya. Gitu. Tapi yang paling bagus tadi saya disebutkan ada 1 digit di belakang koma. Jadi memang paling bagus digital. Karena kenapa begitu? Pakai timbangan beras pun nanti kita harus pakai ada 1 angka di belakang koma ya. Gitu. Dan timbangannya harus itu aja, begitu ganti timbangan lain kadang-kadang berbeda-beda karena beda jenis timbangannya. Terus cara mengukur panjang badan atau tinggi badan. Kalau bayi yang di bawah 2 tahun pakai namanya, kita bisa lihat di sini adalah pakai namanya infantometer. Jadi bayinya ditidurkan, terus diukur. Harus dengan 2 pemeriksa. Kalau cuma 1 pemeriksa nggak bisa, kakinya nanti nekuk-nekuk ya. Jadi 1 pegang kepala, 1 mengukur infantometernya pada kaki. Kemudian dilihat, pakai lagi 1 angka di belakang koma ya. Kalau sudah 2 tahun udah bisa berdiri, maka posisinya pakai stadiometer, posisinya berdiri. Apa yang terjadi kalau misalnya anak usianya lebih dari 2 tahun? Harusnya pakai ukuran yang tiduran apa berdiri? Pakai yang tiduran berdiri kan? Tapi ternyata anaknya misalnya lumpuh layuh. Jadi dia nggak bisa berdiri, jadi harus posisinya tiduran. Apa yang harus dilakukan? Kalau anak lebih dari 2 tahun harusnya berdiri tapi dia posisinya terlentang, maka hasilnya dia harus dilakukan pengurangan dengan mengurangi 0,7 cm. Ya, itu terstandar di WHO seperti itu. Ya, begitu juga untuk kebalikannya. Kemudian lingkar kepala. Jadi adik-adik mahasiswa kedokteran, kalau mengukur lingkar kepala pada anak, terutama di usia sampai dengan 5 tahun, kita harus selalu melakukan pengukuran lingkar kepala. Mulai dari titik glabella ya, ini glabella namanya, sampai di atasnya telinga, sampai ke protuberansia occipitalis atau bagian yang paling menonjol dari kepala ya. Dilakukan pengukuran, interpretasinya ada 3. 1 normal, mikrosepali bila di bawah normal, makrosepali bila di atas normal atau di atas plus 2 SD ya. Saya ngomong SD itu apa sih? SD itu standar deviasi, bukan sekolah dasar loh ya. Saya bilang SD itu apa? Standar deviasi. Standar deviasi itu bila, ini ada garis yang hijau kan ya, ada garis hijau, oranye, merah, hitam. Standar deviasinya ada 0, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3. Nah kita pakai, inilah yang disebut sebagai standar deviasi. Ya. Semua yang berada di 0 sampai di garis median atau 0 standar deviasi itu adalah normal, atau minus 2 sampai dengan plus 2 itu adalah kriteria yang normal. Ini adalah interpretasinya, bagaimana menginterpretasi untuk berat badan per umur, berat badan per panjang badan, berat badan per panjang badan dan maupun BMI ya. Jadi kalau berat badan per umur di bawah minus 2 nih, nggak normal ya, namanya apa? Underweight. Kalau di bawah minus 3 namanya severely underweight. Terus kalau panjang badan atau tinggi badan di bawah minus 2 namanya stunted atau pendek, di bawah minus 3 namanya severely stunted. Sedangkan berat badan per tinggi badan, kalau di bawah minus 2 namanya wasted atau kurus, bawah minus 3 severely wasted atau sangat kurus ya. Ini adalah interpretasi, nanti adik-adik akan saya bagi filenya, isinya adalah buku SDIDTK, semua bagan ini ada. Saya nggak bisa ngomong singkat di sini karena itu harus dibaca satu-satu, ya. Dan ini di sini lengkap tentang bagaimana melakukan interpretasi untuk status gizi, ya, untuk penilaian pertumbuhan anak. Jadi kalau dia normal, orang tuanya dipuji. Tadi antara minus 2 sampai plus 2 itu normal. Dipuji, diberikan pujian, kemudian konseling bagaimana pemberian anak yang lebih baik gitu ya. Tapi bila kuning, berada di area kuning artinya dia berada di bawah minus 2 SD sampai dengan, jadi di bawah minus 2 kan semua nggak normal. Nah itu adik-adik harus melakukan edukasi selama 2 minggu, itu lakukanlah monitoring ya, edukasi tentang nutrisi pediatrik yang benar sesuai usianya, begitu ya. Nah kemudian ini juga sama ya, berat badan berpanjang badan ya, begitu kuning apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau merah langsung kita melakukan rujukan ke fasilitas rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk
perbaikan nutrisi, pertumbuhan seperti fasilitas tumbuh kembang maupun fasilitas dokter spesialis anak dengan ahli gizi ya, itu bisa dilakukan segera. Nah, ini juga untuk IMT sama ya. Dan ini IMT juga, dan ini adalah untuk panjang badan per umur. Hati-hati karena sekarang kasus stunting kok banyak ya. Kasus stunting itu apa? Jadi kalau kasus stunting itu panjang badan per umurnya dia di bawah normal, di bawah -2 SD atau lebih, diikuti dengan berat badan per umurnya yang di bawah normal, di bawah -2 SD. Jadi kalau dia di bawah -2 SD tapi kok berat badan per umurnya normal, berarti dia bukan stunting, tapi dia perawakan pendek ya gitu. Mungkin orang tuanya pendek gitu, jadi dia perawakannya juga pendek atau ada kelainan metabolisme yang lainnya. Ada pertanyaan mungkin adik-adik semua? Kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang masuk ke perkembangan ya. Jadi perkembangan itu ada beberapa macam ya. Jadi ada motorik kasar, motorik halus, personal sosial dan bahasa. Sedangkan perkembangan motorik itu yang pertama kali biasanya kita bisa lihat anak itu ada gangguan perkembangan atau tidak. Karena setahun pertama akan kelihatan sekali kalau anak itu ada gangguan perkembangan motorik kasar. Prinsipnya adalah selalu cephalocauda. Jadi dari kepala kemudian ke bawah. Maksudnya apa? Jadi gini, bayi baru lahir yang pertama kali kita perhatikan di 3 bulan pertama apa? Dia bisa angkat kepala. Nggak mungkin bayi bisa jalan dulu sebelum bisa angkat kepala. Betul? Ya, betul ya. Jadi harus angkat kepala dulu baru nanti ke sentrifugal. Jadi ke tengah kemudian ke samping ya, sampai dia bisa berdiri sendiri. Nah, ingat dalam mengukur perkembangan, maka sampai dengan usia 2 tahun kita harus menentukan usia koreksi dan juga usia kronologisnya dan usia koreksi bila dia lahir prematur ya. Semua bayi prematur sampai dengan 2 tahun harus dikoreksi usianya untuk untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah jadwal dan jenis deteksinya ya, bisa dilihat nanti di buku tadi. Kapan kita melakukan pengukuran berat badan itu dilakukan setiap bulan. Ya, kemudian kapan kita melakukan evaluasi perkembangan, di sini bisa dilihat jadwalnya ya. Sedangkan untuk tes daya lihat mulainya usia 3 tahun. Oke, dan ini ada milestone perkembangan mulai dari motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Mulai dari usia 0-3 bulan seperti tadi ya, bisa angkat kepala, bisa noleh ke kanan kiri, bisa senyum, bisa kuing, dan lain sebagainya. Nanti adik-adik bisa melihat di sini dan minimal adik-adik harus tahu perkembangan usia 0 sampai dengan 6 tahun ya, terutama karena ketika kita bisa mengetahui milestone itu secara benar, maka ketika ada ketidaknormalan sesuai usia bisa segera dilakukan intervensi dini ya. Dan ini berikutnya ini buku KPSP ya. Di sini ada kita menggunakan buku SDI-DTK, di sini juga ada KPSP-nya, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini bentuknya ya. Dia berdasarkan usianya per 3 bulan ya. Nanti bisa dilihat habis kuliah ini ya adik-adik. Nah, ini ada sekitar 10 pertanyaan yang harus dinilai, ya atau tidak. Nah, itu ya. Interpretasinya apa? Jadi jawabannya adalah bila ya-nya itu 9 sampai 10 berarti normal. Tapi kalau 7 sampai 8 ya-nya berarti meragukan nih, hati-hati ya. Kemungkinan ada gangguan perkembangan sesuai dengan pertanyaan tersebut. Nanti ada domain pertanyaan tentang motorik kasar, motorik halus, bahasa, personal sosial yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut setelah di kegiatan kuliah lainnya dalam bentuk skills lab ya. Kemudian kalau kurang dari 7 atau 6 ya, 6 ke bawah ini maka hati-hati, ini ada kemungkinan untuk gangguan perkembangan dan di sini harus apa yang dilakukan, sudah tidak ada edukasi tapi langsung rujuk ke fasilitas tumbuh kembang ya. Fasilitas kesehatan yang ada tumbuh kembang. Kemudian ini adalah contoh tes daya dengar ya, ada 3 pertanyaan, nanti ditanya bisa apakah iya atau tidak ya. Jadi kalau jawabannya bagus semua, tidak ada jawaban tidak, maka dia sesuai umur. Kalau ada satu aja, mungkin ada kemungkinan penyimpangan ya. Ini yang harus dilakukan rujukan. Kemudian ini adalah tes daya lihat, nanti kita akan praktek di skills lab ya. Jadi bentuknya tumbler E ya. Kenapa pakai E? Karena kalau anak kecil usia 3 tahun nggak ngerti mana angka, huruf belum tahu, angka belum tahu. Jadi pakai tumbler E ya. Nanti dia akan menunjukkan E-nya menghadap mana? Atas, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri. Nah, itu adalah menggunakan tes daya lihat ya.
Nah, sekarang kita masuk terakhir ini gangguan perilaku pada anak. Kita juga bisa lihat nanti di buku ini ada, kemudian di buku KIA juga ada, bahwa apa yang harus kita lakukan adalah screening ya. Jadi tahu kalau saya mau periksa masalah mental emosional, saya pakai screening tools apa sih gitu ya, adik-adik. Pakai screening gangguan kuesioner gangguan mental dan emosional, kuesionernya KMME. Sedangkan untuk kalau curiga anak autis, saya pakai kuesioner apa? Kita pakai kuesioner MCHAT ya. Sedangkan untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, kita pakai kuesioner ACRS. Jadi nanti ini bisa, katanya kalau nggak lihat nggak kenal ya. Jadi ini juga ada tes Denver ya, nanti saya pada sesi lainnya. Jadi bentuknya seperti apa? Adik-adik bisa lihat nanti bergantian ya. Ini monggo silahkan ada yang mau lihat. Ya, nah nanti kayak gini toh isinya gitu ya. Itu yang sudah dipetil-petil menjadi form yang kita lakukan di rumah sakit ya. Nanti adik-adik akan mengisi sesuai pertanyaan gitu ya. Jadi pertanyaannya terstruktur. Nah ini contoh yang tadi ya, kuesioner masalah perilaku emosional. Nanti yang adik-adik lihat di situ bisa lihat ada 14 item. Nah bagaimana sih melakukannya? Kalau jawabannya tidak ada jawaban ya berarti normal. Tapi kalau ada satu saja jawabannya, kemungkinan anak mengalami masalah perilaku emosional ya. Nanti harus ada konseling dan lain sebagainya. Tapi kalau lebih dari satu atau dua atau lebih, nah ini berarti kemungkinan ada masalah perilaku emosional dan harus dilakukan perujukan ke fasilitas yang ada untuk tumbuh kembang ya. Kemudian ini untuk autis itu menggunakan MCHAT Revise. Tadi sudah ya di situ ya. Itu ada beberapa item pertanyaan yang harus ditanyakan sesuai dengan pertanyaan ya. Dan nanti kalau skor 0 sampai 2, maka ini adalah risiko rendah gangguan spektrum autis, dan skor lebih dari 3, ini adalah risiko sedang tinggi untuk autis ya. Kemudian yang terakhir ini adalah ACRS. ACRS itu singkatan dari Abbreviated Corners Teacher Rating Scale. Ini untuk men-screening gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Bagaimana skornya? Kalau nilai skor kurang dari 13 berarti normal. Dan ini dilakukan pada usia 3 tahun. Jadi jangan melakukan skor ini pada usia 1,5 tahun, nggak bisa, nggak valid. Harus 3 tahun ke atas ya. Kemudian kalau nilainya kurang dari 13 tapi kok agak-agak nggak yakin ya, kayaknya aktif sih anaknya tapi kok skornya di bawah 13, mungkin meragukan, nanti kita suruh kontrol kembali ya. Kemudian kalau lebih dari 13 berarti anak itu adalah kemungkinan GPPH atau ADHD, dan ini dilakukan perujukan ke rumah sakit dengan fasilitas tumbuh kembang ya. Nah ini ada buku wajib yang tadi udah saya sampaikan ya adik-adik. Jadi ada satu buku SDIDTK, isinya ada KPSP, satu lagi buku KIA ya. Ini wajib karena di sini lengkap mulai dari bagaimana memonitor pertumbuhan dan perkembangan, dan kemudian bagaimana melakukan screening gangguan perilaku pada anak. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya yang tanya ya. Oke. Kita lihat adik-adik semua. Kita masuk di sesi akhir. Saya mau ngecek karena supaya yakin bahwa adik-adik paham atau tidak. Nggak ketutupan? Nggak ya? Oke, kita lihat. Ini ada anak perempuan usia 18 bulan, riwayat lahir cukup bulan, berat badannya 9 kilo, panjang badan 70 cm, lingkar kepala 47 cm. Ini pakai warnanya pink, berarti buat anak perempuan. Oke, ini tulisannya length for age, berarti apa? Panjang badan per umur ya, panjang badan per umur. Lalu kita plotkan nih. Kita plotkan di usia 18 bulan, posisinya ternyata di bawah -3. Kesimpulannya apa? Coba. Saya lihat absen dulu ya. Tadi ada absennya, saya lihat dulu. Mbak Arna. Mbak Arna mana? Oke, Mbak Arna. Ini apa artinya? Kalau dilihat dari kurva, itu artinya sangat pendek atau severely stunted. Oke, tepuk tangan dulu. Lulus dalam hal pengukuran antropometri dan bagaimana memplotkannya. Oke, saya lihat adik-adik mahasiswa ternyata sudah paham ya, ngerti bedanya merah sama biru ya, terus ngerti lagi tadi kalau plotnya seperti ini, posisinya di sini, maka kesimpulannya apa saya lihat sudah paham. Semoga semuanya pada seperti Adik Arna ya, Mbak Arna ya. Oke, sekarang ini sudah selesai sebenarnya, tapi saya ingin memberikan kesempatan buat adik-adik semua. Ada yang mau tanya nggak?
Oh, oke. Siapa Mbak? Namanya siapa? Perkenalkan dok, nama saya Elizabeth dengan NIM 208. Oke. Kalau dari kurva pertumbuhan tadi, untuk plotting stunting itu seperti apa ya dok? Oke, jadi bagus ya pertanyaannya ya, gitu kayak Tinosidin. Pak Tinosidin selalu bilang bagus pada semua anak-anak ya, supaya semangat ya. Oke, jadi kita sekalian coba pakai ini aja ya. Jadi stunting itu kan sebenarnya merupakan masalah yang luar biasa di Indonesia. Kita termasuk populasi negara yang punya angka stuntingnya yang cukup tinggi ya. Walaupun sekarang sudah punya kurva terbaik itu adalah tetap kurva yang disesuaikan dengan potensi genetiknya negara masing-masing. Tapi hampir semua negara dan kita sendiri kita masih menggunakan kurva growth chart terutama pada usia anak-anak ya. Nah, kapan kita sebut stunting? Tadi seperti saya sebutkan bahwa kalau kita bilang stunting itu harus ada dua parameter yang kita lihat. Satu, berat badan per umur. Yang kedua, panjang badan atau tinggi badan per umur. Ketika kita menemukan kasus seperti yang tadi ya, pertanyaan pertama kan panjang badan per umurnya ternyatanya di bawah -3. Berarti satu dia severely stunted atau dia pendek ya. Kalau di bawah antara -2 sampai -3 namanya kan stunted atau pendek. Kalau di bawah -3 namanya severely stunted. Tapi harus dilihat berikutnya adalah berat badan per umur. Nah, ini contoh grafiknya berat badan per umur. Jadi ketika berat badannya nanti di bawah -2 atau di bawah -3, berarti dia punya permasalahan berat badan disertai dengan pendek. Nah, itulah yang disebut sebagai stunting. Jadi stunting itu pendek karena permasalahan gizi yang berlangsung lama. Begitu? Mbak Elizabeth, ada pertanyaan? Sudah paham? Cukup dok. Oke, makasih. Tepuk tangan. Ini mau dapat hadiah kayaknya nanti ya. Yang bertanya dapat hadiah kayak anak kecil ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Saya kasih satu kesempatan lagi. Oke, silahkan Mbak siapa? Mbak Fadila. Oke, Mbak Fadila. Silahkan. Bagaimana melakukan stimulasi di rumah dan menggunakan media pengajaran? Oke, ya tadi disebutkan kita sudah membahas tentang stimulasi. Jadi stimulasi itu harus lihat satu usia. Kemudian yang kedua, tadi kita udah lihat pakai KPSP ya. Jadi pakai KPSP bisa dilihat nanti sebenarnya anak ini kemampuannya di usia berapa. Nanti kita lebih detail lagi ketika skills lab. Ya, nanti belajar betul mengisi KPSP seperti apa. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama adik-adik wajib. Nah ini kembali lagi saya sebutkan wajib membaca buku KIA ya. Bisa juga wajib lagi paling bagus membaca buku SDI DTK. Di dua buku ini jadi pegangan adik-adik semua dalam mengedukasi orang tua ketika terdapat gangguan perkembangan atau kurang stimulasi sehingga nanti panduannya nggak salah. Contoh ya. Nah ini saya lihatkan dulu. Jadi namanya buku KIA ini nggak boleh jadikan bantal tempat tidur ya. Contoh, nanti di sini akan ada bagaimana melakukan stimulasi pada halaman-halaman beda-beda soalnya sebentar ya. Ya, jadi nanti misalnya usia 2 tahun misalnya ya. Di usia 2 tahun harus melakukan apa? Nah, stimulasi di sini nanti cari usia 2 tahun, yaitu misalnya target dari motorik kasar dia sudah lari, naik turun tangga ya. Jadi anak harus mulai dilatih untuk aktivitas tersebut. Misalnya bicara, 2 tahun harusnya sudah mulai bisa mengucapkan 2 kata, misalnya 2 kata gini, mama makan. Nah, berarti kita ajak bercakap-cakap, kita ajak nyanyi, kita kasih pilihan mau tahu apa tempe, selalu begitu ya, disuruh-suruh kasihkan ayah, buang sampah. Nah, pengenalan untuk sekitar. Jadi tidak usah yang berat-berat, tetapi apa yang ada di sekitar kita ya. Kemudian sudah ada interaksi sosial. Interaksi sosial tuh 2 tahun berarti sudah tertarik bermain sama teman sebaya. Kalau misalnya kita ternyata anak tersebut 2 tahun kok belum bisa bermain dengan teman sebaya, belum bisa disuruh. Nah, ini yang harus kita stimulasi, anak diikutkan setiap hari dalam aktivitas sehari-hari, sering disuruh-suruh, sering bermain dengan anak lain, dikenalkan kepada anak lain. Tapi bila kita menemukan tidak kesesuaian dari milestone berdasarkan usia, seperti yang tadi sudah disampaikan, maka kita semua harus menyarankan anak tersebut dilihat stimulasi sudah dilakukan belum, sesuai dengan buku PINK atau buku SDI DTK. Kalau itu sudah dilakukan tapi tidak ada perbaikan dalam 2 minggu, harus segera dilakukan rujuk ke rumah sakit dengan fasilitas kesehatan tumbuh kembang anak. Oke? Paham ya, insya Allah ya. Nanti akan kita lebih spesifik lagi dalam kuliah berikutnya ataupun dalam bentuk skills lab langsung hands on dan praktek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima kasih warahmatullahi semua. wabarakatuh.
Terima kasih, sekian video pembelajaran mata kuliah stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Semoga video pembelajaran ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.